Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Meliani dengan NIM 321191911019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi, di mana reaksinya itu yaitu reaksi berantai. Mungkin langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme reaksi, di mana mekanisme reaksi ini merupakan kumpulan atau serangkaian reaksi-reaksi sederhana atau elementer yang menerangkan reaksi secara keseluruhan. Dari suatu mekanisme reaksi dapat ditentukan order reaksi tertentu dan persamaan laju reaksinya, sedangkan order reaksi dapat diperoleh berbagai kemungkinan mekanisme reaksinya. Selanjutnya yaitu mengenai reaksi berantai, di mana reaksi berantai ini merupakan suatu reaksi berantai berlangsung dalam sederetan reaksi elementer dan beberapa di antaranya reaksi elementer tersebut terjadi berulang-ulang. Pada reaksi berantai itu sendiri memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama ada inisiasi, yaitu pada tahap inisiasi terbentuk spesies yang lebih reaktif. Lalu selanjutnya yang kedua ada propagasi, di mana pada tahap propagasi terbentuk produk reaksi dan juga spesies yang reaktif. Lalu yang ketiga itu ada terminasi, di mana pada tahap terminasi dua spesies reaktif membentuk produk yang stabil. Selanjutnya yaitu di sini terdapat mekanisme reaksi berantai, di mana di sini terdapat tahap inisiasi, reaksinya seperti ini, atau dapat ditulis inisiasinya yaitu A menjadi B plus C. Lalu ada propagasi, di mana contoh reaksinya yaitu CH2CHO ditambah radikal CH2 menjadi CH2CO ditambah CH4, dan ini dapat ditulis seperti ini. Lalu yang ketiga juga ada terminasi, di mana 2CH3 radikal menjadi CH2H4, dapat ditulis seperti ini, 2B menjadi G, dan terdapat juga reaksi samping. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan steady state, di mana di sini terdapat contoh mekanisme reaksi 1. Di sini ada A plus B menjadi K1 X plus D, lalu K2-nya X menjadi C. Ungkapan bagi konsentrasi X diperoleh dan dalam pendekatan steady state bagi X, yaitu konsentrasi X per dP sama dengan, kita lihat di sini X pada K1 terdapat di K1, sehingga karena X-nya di sebelah kanan sehingga bernilai positif, berarti K1 dikali konsentrasi A dikali juga konsentrasi B. Lalu di K2 juga terdapat X, sehingga karena di sebelah kiri sehingga dikurangi K2 kali X. Lalu sehingga dapat hasilnya dapat dilihat menjadi K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B per K2. Lalu laju reaksi pada pembentukan produk C menjadi R sama dengan D konsentrasi C per dt, atau sama dengan K kali X. Maka persamaan laju secara keseluruhan menjadi R sama dengan K1 kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Untuk mekanisme reaksi kedua juga sama seperti tadi mekanisme reaksi 1, sehingga dia dapat persamaan laju reaksi secara keseluruhannya menjadi R sama dengan K1 kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Untuk selanjutnya yaitu mengenai latihan soal atau contoh soal. Di sini terdapat soal yaitu reaksi penguraian suatu zat A diberikan oleh mekanisme rantai berikut. Reaksinya yaitu A menjadi
radikal P ditambah radikal Q, radikal P ditambah A menjadi B plus radikal R, lalu ada radikal R menjadi C ditambah radikal P ditambah radikal P menjadi P2. Lalu tentukan ungkapan laju pada dB per dt, dC per dt, lalu dP2 per dt. Nah, sekarang kita menjawab soal yang telah dibacakan tadi. Sebelumnya untuk menentukan ungkapan laju dari dP per dt, dC per dt, dP2 per dt, sebelumnya kita mencari terlebih dahulu dari radikal P itu sendiri. Untuk mencari radikal P, kita harus mencari terlebih dahulu atau mengeliminasi dari dP per dt, dQ per dt, dP per dt. Nah, yang pertama itu dP per dt, kita cari dulu tadi pada reaksi radikal P itu berada pada K berapa saja. Nah, didapat dP per dt, didapat dP itu sendiri berada pada K1, K2, dan K3. Nah, pada K1 karena radikal P berada di sebelah kanan sehingga bernilai positif, sehingga dapat ditulis K1 dikali A. Lalu pada K2 radikal P berada di sebelah kiri sehingga bernilai negatif, berarti min K2 dikali radikal P kali A. Lalu pada K3 radikal P berada di sebelah kanan sehingga bernilai positif, K3 kali radikal P. Lalu di K4 radikal P berada di sebelah kiri sehingga K4 itu minus menjadi K4 dikali radikal P radikal P. Lalu pada dQ per dt juga sama, kita cari radikal Q berada di K yang mana. Nah, ternyata hanya terdapat di K1, dan di K1 sendiri radikal Q berada di sebelah kanan sehingga bernilai positif, sehingga dapat ditulis K1 kali A. Lalu dR per dt, R-nya sendiri itu berada di K2 dan K3. Untuk radikal R di K2 itu berada di sebelah kanan sehingga bernilai positif, dapat ditulis K2 kali P kali A. Lalu di K3 R-nya berada di sebelah kiri sehingga ditulis menjadi minus K3 kali R. Lalu setelah semuanya sudah didapat, kita dapat mengeliminasi persamaan 1, 2, dan 3 dan dapat dihasilkan menjadi radikal P sama dengan 2K1 kali A per K4 pangkat setengah. Selanjutnya, sesudah diketahui persamaan pada radikal P, kita mencari persamaan pada radikal R. Lalu dapat dilihat untuk mencari radikal R ini tadi sudah dilakukan eliminasi, sekarang dilakukan substitusi, di mana substitusinya pada persamaan 4 ini disubstitusikan kepada persamaan 3. Persamaan 3 itu yaitu K2 dikali radikal P dikali A sama dengan K3 kali radikal R. Lalu kita masukkan saja tadi karena radikal P sudah didapat sebelumnya, kita langsung substitusikan saja, langsung dimasukkan radikal P, persamaan radikal P-nya, sehingga dapat dihasilkan radikal R yaitu K2 2K1 per K4 pangkat setengah dikali A pangkat 3/2 per K3. Nah, ini menjadi persamaan 5. Nah, lalu sesudah radikal P dan radikal R sudah diketahui, kita bisa langsung menentukan ungkapan laju pada dB per dt. Nah, di sini dB per dt sendiri sama dengan K
K2 dikali radikal P kali A, di mana didapat ini karena pada B terdapat di K2 dan di sebelah kanan, sehingga dapat ditulis K2 kali radikal P kali A. Lalu kita substitusikan seperti tadi, sehingga karena radikal P-nya sudah diketahui, kita langsung masukkan saja radikal P-nya, sehingga dihasilkan hasil akhirnya yaitu K kali A pangkat 3/2. Nah, selanjutnya yaitu ungkapan laju pada DC per dt. Untuk mencari DC per dt, C sendiri yaitu berada di K3, sehingga menjadi dapat ditulis K3 kali radikal R. Nah, karena radikal R tadi sudah kita dapatkan, langsung kita substitusikan saja radikal R-nya, lalu dihitung seperti ini dan didapatkan hasil yaitu K kali A pangkat 3/2. Nah, untuk selanjutnya yaitu dP2 per dt. Karena radikal P-nya berada di K4, sehingga kita bisa langsung tulis K4 kali radikal P kali radikal P, lalu kita substitusikan karena tadi sudah diketahui radikal P-nya bagaimana, lalu masukkan saja sehingga dapat didapat hasil yaitu ungkapan laju pada dP2 per dt yaitu K kali A. Dan ini daftar pustaka yang saya ambil. Mungkin sekian pemaparan mengenai mekanisme mengenai reaksi berantai. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.